saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirs Buno Arif. Selamat menikmati akhir pekan ya. Saya akan kembali mengajak Anda untuk ngobrol, memperbincangkan tentang dunia politik kontemporer kita saat ini ya. Diam-diam Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh itu Kamis siang kemarin, tanggal 26 Januari bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana. Kedatangan Surya Paloh ke istana ini, kata politisi Nasdem Ahmad Saroni, dipanggil secara mendadak oleh Presiden Jokowi. Pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh ini sangat menarik karena pada hari yang sama itu sejumlah pengurus Partai Nasdem yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Ahmad Ali mengunjungi sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB yang belum lama ini diresmikan. Sementara di media massa itu muncul berita yang cukup mengejutkan, yakni pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bahwa partainya itu sudah memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai baca pres bakal calon presiden pada Pilpres tahun 2024. Pernyataan tertulis dari Agus Harimurti Yudhoyono itu sebenarnya dibuat pada hari Rabu tanggal 25 Januari. Namun baru muncul dan menjadi pemberitaan di berbagai media pada hari Kamis. Surya Paloh sendiri seperti kata Ketua Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, sudah 3 bulan tidak bertemu dengan Presiden Jokowi. Jadi mereka ini kangen-kangenan, kata Sugeng begitu ya. Anda percaya kangen-kangenan saja? Artinya nih kalau 3 bulan, ini Pak Surya dan Pak Jokowi ini sudah tidak bertemu itu sejak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan pada tanggal 3 Oktober 2022. Mereka ini praktis tidak pernah bertemu secara empat mata. Padahal selama ini hubungan keduanya itu sangat dekat gitu ya. Bisa digambarkan seperti kakak beradik gitu ya. Dikabarkan ini Jokowi memang marah besar karena langkah Surya Paloh waktu itu mendeklarasikan Anies Baswedan. Apalagi langkah Partai Nasdem itu dilakukan di tengah isu adanya manuver Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam gelaran balap mobil listrik Formula E. Jadi langkah Surya Paloh ini semacam intercept gitu ya, memotong langkah Firly dan kemudian Surya Paloh bersama dengan Nasdem pasang badan untuk Anies Baswedan. Padahal kan ini sudah menjadi rahasia umum bahwa Presiden Jokowi itu tidak menghendaki Anies Baswedan maju sebagai capres pada Pilpres 2024 dan ini macam-macam menggunakan berbagai cara baik instrumen politik maupun hukum untuk menghalangi. Jadi langkah Firly saya kira itu pasti ada kaitannya dengan kepentingan atau semacam instruksi dari istana. Nggak mungkin lah Firly membuat inisiatif sendiri. Apa kepentingannya Firly di situ? Langkah Surya Paloh ini sangat berani dan sekaligus mengejutkan. Sebab semula dikabarkan bersama dengan Partai Demokrat dan PKS itu mereka itu baru akan mendeklarasikan Anies sebagai cawapres itu pada tanggal 10 November 2022. Bertepatan dengan Hari Pahlawan. Namun karena perkembangan di KPK itu membuat Surya Paloh melakukan manuver dan mempercepat pencapresan Anies. Kendati itu hanya dilakukan oleh Partai Nasdem sendirian. Sebelumnya dalam investigasi majalah Tempo disebutkan Ketua KPK Firly Bahuri itu mencoba mempengaruhi penyidik KPK untuk segera menetapkan Anies sebagai tersangka walau tidak cukup alat buktinya. Itu bahkan disebutkan sampai gelar perkaranya itu 8 kali. Ini nggak ada cerita gelar perkara sampai 8 kali ya. Firly pada waktu itu beralasan dengan undang-undang KPK yang baru, lembaga pemberantasan korupsi itu bisa menghentikan penyidikan. Artinya nanti kalau toh Anies tidak terbukti bersalah, kasusnya bisa dihentikan dan di SP3-kan. Yang penting proses pencapresan terhenti. Jadi jadikan tersangka, dengan tersangka kan dia tidak bisa lagi dicapreskan. Nanti setelah proses pencapresan selesai dan kemudian ternyata Anies tidak bersalah, bisa di SP3 dan dengan begitu ya Anies tetap tidak bisa maju sebagai calon presiden gitu ya. Setelah deklarasi Anies, Surya Paloh itu sempat bertemu dengan Pak Jokowi dalam peringatan puncak hari ulang tahun Partai Golkar ke-58 tanggal 22 Oktober 2022 di Jakarta International Expo Kemayoran ya. Saat itulah Pak Jokowi kan menyindir menyampaikan pidatonya yang dianggap menyindir Surya Paloh, yakni dia mengingatkan agar jangan sembrono dalam memilih capres. Dalam peristiwa tersebut juga sempat muncul video dan foto-foto yang menunjukkan gestur Jokowi menolak untuk dipeluk oleh Surya Paloh ketika mereka bersalaman. Surya Paloh juga dikabarkan ini pulang lebih dulu tanpa menunggu acara selesai.
Surya Paloh waktu itu merasa dia tidak disindir oleh Presiden Jokowi, dan para petinggi Nasdem juga saat itu membantah ada keretakan hubungan antara Surya Paloh dengan Jokowi. Tanda-tanda retaknya hubungan Jokowi dengan Surya Paloh itu kian nyata ketika Surya Paloh itu tidak hadir dalam pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep, yang menikah pada tanggal 10 Desember 2022. Pernikahan itu kan dirayakan secara besar-besaran. Ini benar-benar royal wedding ya. Bahkan ini lebih besar dibandingkan dengan dua pernikahan putra dan putri Pak Jokowi sebelumnya, yakni Gibran dan Kahiyang Ayu. Ini maklum anak bungsu, anak laki-laki, jadi memang betul-betul dibuat pesta besar-besaran. Surya Paloh tidak datang karena waktu itu dia beralasan dia tengah berada di Jerman untuk menjalani general check up. Ini banyak yang menduga Pak Surya Paloh ini sengaja menghindari pernikahan Kaisang karena dia khawatir dia akan dipermalukan oleh Jokowi seperti yang dialami oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Sebelumnya politisi PDIP Pandana Baban dan kemudian dibenarkan oleh ekonom senior Rizal Ramli yang juga pernah jadi Menko di eranya Pak Jokowi itu, mereka menceritakan bagaimana Panglima TNI Gatot Nurmantio itu dipermalukan oleh Jokowi dalam pernikahan Kahiyang. Ini karena Pak Jokowi waktu itu katanya dia merasa dipermalukan juga oleh Pak Gatot Nurmantio dalam peringatan HUT TNI yang berlangsung di Banten pada waktu itu. Pak Jokowi sampai berjalan-jalan beberapa kilometer gitu, dan ini dianggap ini adalah ulah dari Pak Gatot. Karena itu dia ketika hadir dalam acara pernikahan Kahiyang itu dia dia terpaksa antri bersama tamu lainnya, tidak melalui karpet merah atau apalagi menjadi panitia seperti para menteri-menteri lainnya. Jokowi ini, kata Pandana Baban, ini orangnya sangat pendendam dan dia bisa membalasnya dengan cara yang tidak terduga. Itu saya kira mungkin itu kenapa kemudian orang mengkait-kaitkan kenapa kok Surya Paloh memilih tidak hadir dalam pernikahan Kaisang Pangarep di tengah situasi yang hubungan keduanya menegang. Kendati hubungan keduanya ini menegang, Surya Paloh menegaskan bahwa partainya akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf sampai tahun 2024. Ini sesuai dengan komitmen mereka. Surya dan Nasdem itu menyampaikan hal itu menanggapi desakan yang sangat keras, terutama dari PDIP, agar para menteri Nasdem ditendang dari kabinet dan Presiden Jokowi melakukan reshuffle. Kita masih ingat ya bagaimana PDIP betul-betul kemudian dapat momentum karena ketika ada politisi Nasdem, yakni Zulfan Lindan, yang dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah antitesa dari Pak Jokowi. Nah, ini yang kemudian dikapitalisasi dengan menyatakan bagaimana mungkin ada partai pendukung pemerintah tapi kemudian dia mengusung seorang calon presiden yang antitesa dari Pak Jokowi, dan akibatnya kemudian Zulfan Lindan dinonaktifkan gitu ya dari Partai Nasdem. Sikap politik Surya Paloh dan Nasdem ini memang juga banyak mengundang pandang tanya, karena bagaimanapun juga itu Anies itu adalah simbol oposisi dan memang dia harus antitesa dari Pak Jokowi. Dan Jokowi jelas tidak menginginkan Anies Baswedan untuk mendapat tiket pencapresan. Ironisnya justru partai pendukungnya sendiri, yakni Nasdem, yang sudah dianggap kakak lah Pak Surya Paloh oleh Pak Jokowi, yang menghidupkan peluang Anies dalam pencapresan. Tanpa dukungan dari Nasdem, Anies ini praktis menjadi layangan putus ya setelah dia jadi pensiun dari Gubernur DKI. Sebab partai pendukung pemerintah itu saat ini telah menguasai 81,9% kursi di parlemen. Dengan ketentuan ambang batas 20% kursi di parlemen sebagai syarat untuk pencapresan atau disebut presidential threshold 20% itu, praktis peluang Anies menjadi capres itu sebenarnya sudah tertutup kan. Di luar itu kan tinggal tersisa PKS dan Demokrat yang jumlah kursinya tidak mencukupi ambang batas presidensial threshold 20%. Demokrat itu hanya memiliki 54 kursi dan PKS 50 kursi. Jadi total kalau digabung kursi keduanya itu 104 kursi. Masih kurang 11 kursi untuk mencapai 20%. Saat ini kan jumlah anggota DPR sebanyak 575, artinya 20%-nya kalau kita hitung adalah 115 kursi. Jadi sebenarnya skenario Pak Jokowi itu menghalangi Anies itu betul-betul sudah matang ya. Dari sisi tiket, dari sisi partai politik, dia tidak ada partai yang bakal bisa mengusung dia, tidak cukup PT 20%-nya. Dari sisi hukum, KPK Firly Bahuri sedang bekerja untuk menghalanginya. Dan semua ini dua-duanya dibuat berantakan oleh Surya Paloh. Ya,
Pak Jokowi kan seperti kita ketahui menghendaki hanya ada 2 pasang capres-cawapres saja pada pemilu 2024. Dan 2 pasang calon itu tentu saja berasal dari partai-partai pendukung pemerintah. Bukan Anies nggak masuk dalam daftar itu. Jadi nanti hanya baku atur di antara mereka saja ya. Bisa dimunculkan 2 pasang capres yang akan muncul dan sudah ditentukan siapa yang akan muncul jadi pemenang Pilpres. Ya, sudah disepakati sebelumnya dan nanti yang kalah pun juga jangan khawatir akan dapat kebagian juga masuk ke kabinet persis seperti yang dilakukan terhadap Pak Prabowo dan Sandiaga Uno saat ini. Karena itu ketika kemudian Nasdem memutuskan untuk mengusung Anies, ini kan kartu Anies ini jadi hidup kembali. Sebab Nasdem ini memiliki 59 kursi di parlemen. Total gabungan kursi ketiga partai, kalau ini jadi terbentuk, Nasdem, PKS, dan Demokrat itu menjadi 163 kursi atau ini jumlahnya 28,34%. Ini sudah melampaui ambang batas PT 20%. Nah, skenario Jokowi menjegal Anies itu kan sekarang tanda-tanda bakalan jadi berantakan. Semua itu gara-gara Surya Paloh menyebal dari barisan partai pendukung Pak Jokowi. Tetapi kalau kita lihat upaya Pak Jokowi menjegal Anies itu tidak berhenti setelah Nasdem mendeklarasikannya sebagai capres ya. Ini beredar kabar PKS dan Demokrat, khususnya PKS itu sempat digoda untuk bergabung dalam pemerintahan, dapat jatah menteri, dapat kompensasi lain. Namun kelihatannya rayuan itu sejauh ini tampaknya tidak berhasil ya menggoda PKS dan Demokrat. Walaupun keduanya tidak tergoda masuk ke pemerintahan, tetapi perjalanan koalisi perubahan, begitu mereka menamakannya, itu nggak berjalan mulus. Negosiasinya berlangsung alot, khususnya berkaitan dengan siapa figur yang akan diusung sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan. PKS mengajukan nama mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, dan kemudian Demokrat mengajukan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi saya kira sikap PKS soal untuk cawapres ini cukup lentur ya dibandingkan Demokrat. PKS tampaknya lebih mempertimbangkan ini dukungan logistik yang akan mereka terima bila nantinya mendukung Anies Baswedan. Harus jelas hitung-hitungannya itu ketimbang bersikeras memaksakan calon wapresnya. Bahkan PKS itu menyatakan setuju dengan Nasdem ketika disodorkan nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Pertimbangannya ini Khofifah Indar Parawansa ini bisa menutup kelemahan Anies di Jawa Timur dan pemilih di kalangan Nahdliyin dibandingkan dengan Agus Harimurti sendiri. Ribut-ribut soal siapa yang akan jadi cawapres mendamping Anies inilah tampaknya yang membuat pencapresan Anies itu jadi sedikit terganjal gitu. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali bahkan menyatakan koalisi perubahan itu bisa bubar jika Demokrat tetap memaksakan AHY. Sekembalinya dari perjalanan panjang di beberapa negara di Eropa, Surya Paloh itu kemudian segera mengumpulkan para petinggi Nasdem ini pada tanggal 6 Januari lalu, 6 Januari 2023, dan mengingatkan bahwa siapa yang bakal jadi cawapres itu sebagaimana kesepakatan semula diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Sikap Surya Paloh ini tampaknya untuk meredam tensi di kalangan calon partner koalisi. Ini memang cukup tinggi tensinya ya. Dan kemudian seperti kita sudah ketahui sama-sama, tiba-tiba saja secara mengejutkan itu Demokrat menyatakan mendukung Anies Baswedan sebagai baca pres mereka nyebutnya. Dan ini sudah bakal calon presiden, saya sebut begitu ya. Soal siapa yang akan menjadi cawapresnya nanti, itu kata Agus Harimurti Yudhoyono akan dibicarakan secara setara di antara partner koalisi. Jadi tidak saling memaksakan atau saling merendahkan gitu ya. Yang paling penting itu kata Agus Harimurti, Demokrat menunjukkan jaminan bahwa Anies sudah dipastikan mendapat tiket dan memenuhi ketentuan 20% presidensial threshold. Pengumuman dukungan Demokrat terhadap Anies itu selain mengejutkan tapi juga mengundang tanda tanya ya, mengapa soal sepenting itu hanya disampaikan dalam sebuah press release yang dikirimkan ke media, ini press release secara tertulis, bukan melalui sebuah deklarasi atau acara lain yang bersifat resmi. Soal ini menjadi terjawab ketika tim koalisi kecil hari Jumat kemarin, tanggal 27 Januari bertemu di rumah Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsa menjelaskan kepada wartawan. Jadi alhamdulillah kemarin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan posisinya secara terang benderang
terkait untuk mengusung ya, Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nah, tentu harapan kami adalah bahwa 3 partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai calon presiden. Nah, ini yang kami sedang terus dorong. Tentu juga kami yakin bahwa Nasdem dan PKS juga akan mensegerakan itu, karena yang paling penting adalah deklarasi yang 20% PT ini. Ya, deklarasi, karena kalau kan banyak yang menanyakan kenapa nggak bikin kayak Nasdem lakukan, kenapa ini hanya rilis. Nah, menurut kami deklarasi yang paling penting adalah deklarasi 20%, dan kemudian diglorifikasikan oleh rakyat. Artinya deklarasi nasional harus dilakukan oleh para pendukung rakyat, pendukung perubahan di seluruh pelosok Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi kami sangat berharap dan berterima kasih bahwa pertemuan dan niat baik kita semua ini semakin solid ke depan. Kira-kira itu. Nah, tiba-tiba saja di tengah situasi semacam itu, kemudian Pak Jokowi memanggil Surya Paloh secara mendadak. Pertemuan berlangsung selama 1 jam. Wah, ini lama ya, serius ini. Para petinggi Nasdem tidak menampik bahwa selain kangen-kangenan dalam tanda petik tentu saja ya, saya nggak percaya kalau ada kangen-kangenan saja ya. Kedua tokoh juga bicara soal pencapresan. Apa hasilnya? Saya kira tidak lama lagi kita akan mendapat penjelasan atau setidaknya bocoran. Saya menduga kemungkinan besar Surya Paloh ini menjelaskan sikapnya yang tidak lagi mundur dari pencapresan Anies, apalagi dengan kemudian keputusan Demokrat untuk mendukungnya, dan Pak Surya Paloh tetap menyatakan komitmennya untuk mendukung Pak Jokowi Ma'ruf Amin sampai akhir periode tahun 2024 gitu. Jadi Pak Surya Paloh akan mengamankan Pak Jokowi sampai tahun 2024 gitu. Sikap Surya Paloh ini setidaknya bisa kita baca dari penjelasan Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem, Peter Gonta. Peter Gonta ini yang kita ketahui mendampingi Surya Paloh bertemu dengan Luhut Panjaitan, orang kepercayaan Pak Jokowi di London beberapa waktu lalu, dan dia juga yang kemudian membocorkan pertemuan itu. Peter Gonta itu dalam unggahan di Facebooknya menyebut keduanya ini adalah sama-sama tokoh yang memikirkan kepentingan nasional dan keduanya juga bersahabat, dan yang paling penting ini sama-sama menghormati pilihan mereka, ya ini capres yang akan mereka dukung. Luhut seperti halnya Jokowi ini mendukung Ganjar Pranowo, sementara Surya Paloh tetap akan mengusung Anies Baswedan. Artinya mereka bertemu dan sepakat untuk tidak sepakat dalam pilihan calon presiden. Walau dibantah oleh para petinggi Nasdem, dapat dipastikan pertemuan Jokowi Surya Paloh ini merupakan kelanjutan dari pertemuan dengan Pak Luhut sebelumnya di London. Jadi Pak Luhut ini semacam penjajakan lebih awal lah, atau biasanya makan pertemuannya udah matang biasanya gitu Pak Luhut, dan Pak Jokowi tinggal terima matangnya saja ya, mentah-mentahnya sampai di prosesnya dimasaknya itu Pak Luhut. Nah, tapi kelihatannya seperti dikatakan oleh Peter Gonta, mereka sepakat atau tidak sepakat. Selain soal pencapresan, kemungkinan besar ini ya, dan saya kira ini tidak terhindarkan, Jokowi juga membahas soal akan adanya reshuffle. Walaupun saya sendiri sampai pada kesimpulan sebenarnya reshuffle itu sudah kehilangan esensi dan substansinya ya sekarang ya. Sebagaimana dikatakan oleh Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani dan juga jumlah tinggi partai lainnya, Jokowi itu sudah bertemu dengan para ketua umum partai-partai pendukungnya untuk membahas reshuffle. Tinggal Surya Paloh yang belum, karena dia cukup lama berada di Eropa. PDIP juga mengaku sudah menyodorkan nama-nama menteri yang layak di reshuffle. Daftar nama yang disodorkan PDIP sudah bisa kita baca dengan mudah. Dipastikan 3 nama menteri Nasdem itu berada di urutan teratas. Pertanyaannya, apakah dengan perkembangan politik terbaru ini, yakni semakin mendekatnya kepastian Anies mendapat tiket pencapresan, ini kan tinggal menunggu dari bagaimana PKS gitu, dan itu kata PKS tergantung pada keputusan Ketua Majelis Syuro, yakni Salim Segaf Al-Jufri, dan kita tahu ya sebelumnya itu Salim Segaf Al-Jufri sudah bertemu dengan Pak SBY, dan kemudian Demokrat memutuskan melakukan retreat di Pacitan pada pertengahan bulan ini, dan setelah itu Agus Harimurti mengumumkan dukungannya terhadap Anies Baswedan. Jadi sekuennya jelas ya, kalau timetable-nya juga jelas. Nah, satu itu faktor itu yang harus dipertimbangkan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, saya kira ini juga faktor bahwa Pak Jokowi itu sudah kehilangan dukungan dari Ibu Megawati untuk menunda pemilu dan juga sekaligus memperpanjang jabatannya melalui 3 periode.
Ini sudah dinyatakan dengan tegas oleh Ibu Megawati langsung di depan Pak Jokowi pada hari ulang tahun PDI ke-50 beberapa waktu yang lalu. Jadi apakah dengan situasi politik semacam ini, Pak Jokowi itu tetap berani melakukan reshuffle dan kemudian menendang Nasdem dari kabinet? Saya kira Pak Jokowi ini harus benar-benar kalkulasi politiknya harus betul-betul tepat ya. Menendang Nasdem dari kabinet itu hanya akan menambah musuh baru dan membuat front pertempuran yang harus dihadapi oleh Pak Jokowi itu semakin banyak ya. Kan dia juga berhadapan sekarang ini kan berhadapan dengan PDIP juga, satu soal penundaan pemilu dan juga 3 periode, yang kedua soal dukungan dia terhadap Ganjar Pranowo. Nah, belum lagi kalau kemudian sekarang ditambah dengan Nasdem. Belum lagi kalau dia tetap bersikeras menghalangi Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket dengan berbagai cara gitu. Padahal masa jabatannya Pak Jokowi itu juga dipastikan akan berakhir pada tahun 2024. Ini kan sama saja Pak Jokowi ini membakar jembatan pada kekuasaan. Bila Anies akhirnya yang terpilih menjadi presiden, maka Pak Jokowi juga akan kehilangan akses. Dia akan kehilangan akses pada istana, padahal kan ini Pak Jokowi ini bagaimanapun dia butuh tetap menyelamatkan kepentingan politiknya dan juga kepentingan dinastinya pasca dia lengser. Kita tahu sekarang dari bahwa putra bungsunya Kaisang Pangarep juga akan masuk ke politik, dan sudah kita tahu yang diincar adalah posisi wali kota Solo. Nanti wali kota Solo sekarang putra Pak Jokowi, Gibran Rakabuming, itu akan mengincar posisi jabatan gubernur entah di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Peluang mana yang paling besar, dia akan di situ. Dan juga tentu saja kita jangan lupa ada menantu Pak Jokowi di Medan, Bobi Nasution, juga yang sedang mengincar posisi sebagai gubernur di Sumatera Utara. Jadi bagaimanapun juga nanti kalau pasca lengser itu Pak Jokowi tetap punya harus punya jembatan ke istana. Kalau kemudian dia membakar jembatannya dari sekarang, saya kira itu nanti bisa jadi blunder tersendiri buat Pak Jokowi. Saya Hersbunur Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.